Jika diri tidak bisa bersaing dengan ahli ibadah dalam beramal saleh, maka bersainglah dengan sesama pendosa. Siapa yang paling banyak memohon ampun kepada Allah? Pernahkah kita bertanya, bagian mana dari dirimu yang kamu anggap lebih unggul dari orang lain? Ini pertanyaan yang sederhana tapi tidak banyak orang yang dapat menjawabnya. Mari bicara tentang zona kekuatan diri. Di hari ke-27 program Kurma, kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di Cerita Untung. Teman-teman, ada pertanyaan, saya sering merasa nggak punya potensi atau kelebihan. Gimana cara menemukan kekuatan diri sendiri? Sesungguhnya cara kita memandang diri kita akan menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita. Coba lihat, bagaimana mungkin engkau tidak memandang istimewa dirimu, sementara Allah SWT menciptakanmu sangat istimewa. Sebagai manusia, engkau diciptakan dalam keadaan yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Lalu kenapa ada rasa kita ini tidak memiliki potensi diri? Ada merasa diri ini rendah di bawah? Jawabannya, lihat ayat berikutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu kami letakkan dia di tempat yang paling bawah. Subhanallah. Manusia setelah diciptakan dalam keadaan paling baik, lalu tempatnya adalah tempat yang paling rendah. Kata al-insan di dalam Al-Quran menggunakan alif lam bentuk ma'rifah. Itu biasa digunakan untuk manusia yang belum kenal wahyu, belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan dari tergesa-gesa. Jadi kata al-insan selalu berkonotasi negatif, kecuali kalau dia sudah bersama wahyu, bersama petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebenarnya diciptakan dalam keadaan paling baik, tapi kemudian dia direndahkan serendah-rendahnya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ada dua komponen penting yang membuat kita bisa percaya diri, kita bisa menemukan kualitas diri kita. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa keimanan membuat kita percaya diri? Percaya diri yang benar itu harus dimulai dari percaya Allah. Kalau kita percaya dengan diri sendiri tanpa Allah, jadilah kita Fir'aun. Kita berada dalam waham kebesaran. Kita merasa kita bisa melakukan apapun. Tapi pada akhirnya kita mengetahui itu kosong, debu, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi ketika engkau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak berdaya pun engkau merasa memiliki kekuatan. Ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentara lengkap, tiba-tiba di depan mereka ada Laut Merah. Mereka tidak mungkin berenang menyeberangi lautan. Dan mereka tidak mungkin menghadapi tentara Fir'aun yang lengkap itu. Maka mereka berkata, Inna lamudrakun. Habis sudah kita. Tamat sudah, selesai sudah cerita kita. Nabi Musa langsung berkata, Qala, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, kita belum selesai. Kita tidak kalah, sebab bersamaku ada Tuhan, ada Allah yang akan menunjukkan jalannya. Jadi pada saat manusia merasa putus asa, tidak ada lagi jalan keluar dalam kehidupannya, orang yang memiliki keimanan, orang yang terus menghadirkan Allah di hatinya, tidak akan pernah merasa lemah karena dia percaya bahwa Allah bersama dia. Keimanan membuat kita dapat terus merasakan kekuatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin meletakkan kita di tempat yang sia-sia. Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Apa yang Allah titipkan kepadamu, kemampuan-kemampuan, keterampilan untuk hidup, keterampilan dalam bertahan, keterampilan berdamai dengan hal-hal yang tidak ideal dalam kehidupan, itu semua adalah bentuk Allah mengistimewakan dirimu. Bagaimana engkau mensyukuri keadaan, bagaimana engkau percaya dengan
hal-hal baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana engkau melihat ujian-ujian itu dengan penuh hikmah. Itulah keimanan. Itulah keimanan yang bekerja secara maksimal, secara hidup, yang membangkitkan energi dalam diri manusia sehingga dia terus dapat bertahan bahkan dalam kondisi paling sulit. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Betapa menakjubkannya orang-orang beriman itu. Kenapa? Sebab kalau dia ditimpa oleh kesenangan, dia bersyukur. Syukur itu jadi kebaikan bagi dia. Sementara kalau dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Dan ternyata sabar itu juga baik bagi dia. Dan ini tidak mungkin ada kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat kedua adalah beramal soleh. Kalau kita tidak punya karya, memang sulit bagi kita untuk hidup tenang, hidup dengan kepuasan. Kenapa? Sebab kita merasa tidak ada artinya. Rasa tidak ada artinya, sia-sia dalam hidup. Karena kita tidak memberikan kemanfaatan apa-apa bagi sekitarnya. Tapi cobalah kamu berbuat kebaikan. Jangankan kepada manusia. Kamu berbuat baik kepada hewan saja. Lalu hewan itu menunjukkan terima kasihnya. Kamu beri makan kucing. Lalu kucing mengelus-ngelus kakimu dengan ekornya. Kamu merasakan, ya Allah, ada artinya ya aku hidup. Lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Sebab sebelum kebaikan itu bermanfaat bagi orang yang menerimanya, manfaatnya pertama-tama datang kepada kita. Rasa tidak hidup sia-sia. Saudara, lalu ada pertanyaan, saya sering merasa nggak cukup baik dibandingkan orang lain. Gimana cara biar lebih percaya diri dengan apa yang saya punya? Allah berfirman, Qul kullun ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan, setiap kalian itu bekerja sesuai dengan kecondongannya, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Allah yang lebih tahu, Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang paling baik. Jadi, teman-teman sekalian, belajarlah untuk menemukan potensi khas yang ada di dalam diri kita. Dan mustahil nggak ada. Segala sesuatu yang ditekuni itu pasti mendatangkan hasil. Anda jago azan saja, azan ditekuni, maka itu akan membuat Anda menginspirasi banyak orang. Bisa jadi karena suara yang merdu itu juga membuat orang datang ke masjid. Orang terharu dan merasakan ini adalah panggilan Allah untukku. Seolah-olah dia memang untukku. Anda menseriusi itu. Latihan azan saja dengan sungguh-sungguh. Niatkan untuk dapat mengetuk pintu hati orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang merasa masjid sangat jauh padahal tinggal beberapa langkah dari tempat dia bekerja dan tempat dia tinggal. Maka itu bermanfaat bagimu. Jadi, bagaimana kita menemukan? Pasti ada sesuatu yang khas dalam diri kita. Qul kullu ya'malu ala syakilati adalah cara Allah untuk menantang setiap manusia bahwa kamu ada kelebihannya. Kamu harus temukan itu. Kamu harus bersungguh-sungguh untuk itu. Nah, kesungguhanmu itulah yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqina. Allah mencintai seseorang apabila dia melakukan satu perbuatan, dia benar-benar sungguh-sungguh dengan apa yang dia lakukan itu. Pada saat pembangunan Masjid Nabawi, para sahabat mengadon tanah sendiri, lalu membentuknya, lalu meletakkannya sebagai dinding masjid. Nabi merasa tidak puas. Sampai Nabi berjumpa dengan seorang dari Bani Hanifah yang bagus sekali adonannya, sangat padu. Sehingga Nabi berkata kepada para sahabat-sahabat, biarkan saudara kalian dari Bani Hanifah ini yang mengadon tanah. Maka mereka hanya membawanya saja. Namun yang mengadon diberikan kepada ahlinya. Islam sangat menghargai keahlian. Islam sangat menghargai kekhasan masing-masing. Lalu itu dipergunakan untuk kebaikan bagi agama dan kebaikan bagi umat. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.